Jelang penutupan masa pendaftaran Cakada Jawa Timur, dua nama pasangan calon mengejutkan menjadi penantang dari Kofifa Indar Parawansa, yakni nama Tri Risma hari ini dari PD Perjuangan dan juga Luluk Nur Hamida dari PKB. Akankah kedua paslon dari PDP maupun PKB ini akan menjadi penantang berat bagi Kofifa Emil yang didukung 14 partai politik di Jawa Timur atau hanya pemecah suara saja? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis politik Universitas Airlangga, ada Erlangga Pribadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Erlangga. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Selamat malam. Jadi langsung saja, kalau kita lihat dari dua calon yang semuanya perempuan tentunya, seberapa Iya, besar kans dari Risma maupun Bu Lulu ini nanti akan bisa memecah suara untuk Kofifa? iya, saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang cukup keras, yang kompetitif. Kalau saya tuh pernah mengutarakan bahwa Pilkada Jatim itu akan menjadi big match, di mana kemudian kalau kita lihat bahwa kekuatan politik dari masing-masing calon ini cukup cukup kuat dan cukup besar gitu. Di mana kemudian saya lihat bahwa masing-masing memiliki basis sosial politik yang cukup kuat. Mhm. Misalnya kalau kita melihat bahwa pertama dari sisi kapasitas dan pengalaman sendiri, kalau kita misalnya coba pertimbangkan antara Bu Kofifa dan Bu Risma, itu bisa kita lihat bahwa mereka memiliki latar belakang dan karir yang mirip gitu kan. Di mana kemudian bahwa Bu Risma itu populer, mulai dari wali kota Surabaya dan kemudian menjadi menteri sosial, dan demikian juga Bu Khofifah sebagai menteri sosial dan sekarang menjadi kepala daerah provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya juga kemudian kalau kita lihat Mbak Lulu sendiri itu adalah anggota dewan yang kemudian memiliki komitmen dan reputasi cukup baik di parlemen terkait dengan agenda-agenda pro Oke, rakyat. baik. Pak Dan Erlangga, kedua, mhm. ya, Oke, jadi artinya ketika kita masih bicara dalam ruang lingkup tokoh begitu ya, ketika hmm, sudah ada tokoh Kofifah, kemudian dua tokoh lainnya adalah perempuan, apakah kemudian memang ini hal yang Anda lihat disengaja untuk kemudian bisa memecah suara, atau kemudian memang suara pemilih perempuan di Jawa Timur itu kemudian menjadi kunci begitu? iya, saya pikir bahwa figur-figur yang muncul itu bukan hanya memecah suara, tapi kalau kita lihat mereka adalah figur elit politik yang memiliki support dan dukungan politik yang cukup signifikan di Jawa Timur. Apalagi kemudian kalau kita lihat misalnya bahwa salah satu target utama dalam elektoral itu adalah pemilih perempuan dan kalangan Gen Z, maka tiga calon tersebut sama-sama memiliki dukungan yang kuat. Dan kemudian yang paling penting sebetulnya kalau kita melihat terkait dengan peta elektoral dari tiap-tiap wilayah. Hmm. Kalau misalnya kita melihat bahwa misalnya PDI Perjuangan dan Bu Risma, partai ini dan Bu Risma memiliki dukungan cukup kuat dan solid terutama di wilayah Are, di wilayah Surabaya, Malang, Gresik, Jombang dan sebagainya. Sementara kemudian Mataraman demikian, itu adalah wilayah dari Madiun, Ngawi dan lain sebagainya, Jawa Timur bagian barat itu yang kemudian juga PDI kuat. Sementara Bukoviva ini juga memiliki dukungan massa yang cukup kuat di berbagai macam wilayah, di mana kemudian poros utamanya adalah Tapal Kuda. PKB itu adalah partai yang nomor satu saat ini dan memiliki dukungan yang cukup besar, terutama di wilayah Tapal Kuda. Nah, pertarungan itu nanti adalah salah satunya di Madura. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam konteks ini Mbak Lulu itu meskipun kurang dikenal di Jawa Timur, tapi dia di backup oleh partai nomor satu pemenang pileg kemarin. Nah, dalam konteks inilah maka saya pikir bahwa masing-masing memiliki kekuatan teritorial yang cukup signifikan. Oke, baik. Nah, ya, Ya, Pak Erlangga, seperti itu. jadi artinya memang kalau di pada pileg kemarin PKB itu mendapatkan 27 kursi ya untuk DPRD Jawa Timur. Tapi yang juga menarik Mm. bagaimana secara kulturalnya ketika Ibu Kofifa juga adalah ketua Fatayat, tapi kemudian PKB ada di belakang Bu Lulu, seberapa itu bisa mempengaruhi pemilih perempuan yang Nahdien, yang juga dianggap bisa mempengaruhi pilihan dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga begitu, Pak Erlangga? Iya, itu nanti akan terjadi perebutan secara signifikan itu juga ada di di ceruk suara santri Nahdliyin, Hmm. di mana kalau kita melihat bahwa
peran signifikan dari ibu-ibu, dari nyai itu cukup kuat sebetulnya sebagai food getter di kalangan basis pemilih santri. Tapi juga harus diingat bahwa itu juga bukan hanya menjadi ajang pertarungan konstituen di antara Mbak Lulu dan Bu Kofifa. Kalau kita lihat Bu Risma sendiri itu juga memiliki dukungan yang cukup signifikan di kalangan NU, apalagi kalau kita lihat bahwa beliau berangkat dari latar belakang keluarga santri gitu. Nah, di sini yang juga paling penting untuk dilihat adalah bagaimana nanti warga Jawa Timur memandang kapasitas dalam konteks bagaimana mengelola atau kemudian range tentang pembangunan di Jawa Timur. Figur yang kemudian memiliki kapasitas teknokratik dalam menyelesaikan problem-problem pembangunan itu nanti akan menjadi kapasitas yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Jawa Timur. Oke, Pak Erlangga, kalau begitu apakah kemudian modal sebagai petahana itu cukup bagi seorang Kofifa atau kemudian pembangunan di Jawa Timur hari ini itu akan menjadi kans, menjadi peluang besar bagi Bu Lulu dan juga Bu Risma untuk bisa kami akan potong terlebih dahulu Pak Erlangga, kita akan dengar bersama statement dari Cagup Tri Risma hari ini berikut ini. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, di sini juga ada Ketua DPD Hanura Jawa Timur dan Sekretaris PDIP serta Gozan. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dan mungkin juga warga Jawa Timur yang saya cintai bahwa ada beberapa permasalahan yang terus terang saya sampaikan kepada teman-teman. Ini pekerjaan berat terus terang untuk kalau Allah memberikan amanah kepada kami, maka itu adalah tugas yang cukup berat karena saya mengetahui persis data-data kondisi di Jawa Timur. Karena itu program prioritas yang kami lakukan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu menjadi penting karena sekali lagi itu akan mengakibatkan dengan kemiskinan maka akan memberikan impact yang macam-macam bentuknya, terutama terhadap masalah sosial masyarakat. Nah, yang kedua, kami juga akan memberikan perhatian kepada kesehatan masyarakat di Jawa Timur, di mana saya mengetahui dari Ketua Perdami Indonesia disampaikan bahwa kebutaan itu tertinggi di Indonesia, ada masalah, kemudian juga kusta, kemudian juga masalah TBC dan polio. Yang terakhir polio, karena itu menjadi perhatian kami. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendidikan. Banyak anak-anak orang tua yang mengirim surat kepada saya. Mereka tidak bisa bayar ini, mereka tidak bisa bayar itu dan sebagainya untuk mereka bisa bersekolah. Nah, kemudian adalah yang kita sering lupa adalah mereka yang selalu terpinggirkan, yaitu orang-orang disabilitas. Di mana ini harus ada perhatian khusus. Sebetulnya mereka, kita saja mungkin kita percaya bahwa Allah itu Maha Adil, tapi bahwa tidak ada makhluk pun di dunia ini yang sempurna. Namun juga tidak ada makhluk di dunia pun yang penuh kelebihan. Karena itu mereka perlu diperhatikan. Kenapa? Saya belajar dari saat kami nangani saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahkan mereka setelah diberdayakan, mereka melebihi bahkan yang katanya kita lebih baik atau lebih normal. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa mereka begitu diberikan kesempatan dan didorong, itu mereka akan menjadi insan-insan yang bisa berprestasi, dan itu sudah saya buktikan. Kemudian yang empat adalah masalah infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur di mana di beberapa wilayah terjadi banjir. Saya ingat saat saya menjadi wali kota Surabaya, saat saya berada di lapangan, saya awal jadi wali kota, warga menyampaikan kepada saya, Bu, bagaimana saya bisa hidup saya lebih baik kalau setiap tahun terkena banjir.
semua yang saya tabung hilang musnah seketika saat banjir tiba, dan itu memang berat. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya percaya dengan kesungguhan kami melakukan dan bekerja keras. Saya percaya bahwa semua insya Allah bisa diatasi. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya juga tahu bahwa itu semua bukan tidak mungkin. Semua mungkin asal kita mau bekerja keras. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Mungkin ini secuplik yang saya pelajari selama ini menyangkut itu. Kenapa demikian? Karena banyak, mohon maaf, PMI ilegal, pekerja migran ilegal, asalnya dari Jawa Timur juga. Yang beberapa mungkin masih ada kami tangani di Kementerian Sosial. Juga TPPO, tindakan perdagangan orang, itu juga banyak. Nah, karena itu untuk mencegah itu maka kesejahteraan dan ekonomi harus dipastikan. Dan itu tadi statement dari Cagup Tri Risma hari ini terkait dengan program prioritasnya, yakni soal kesejahteraan maupun peningkatan ekonomi warga Jawa Timur. Saya akan kembali ke Pak Erlangga pribadi. Pak Erlangga, jadi artinya pembangunan hari ini dari 5 tahun masa Khofifah Emil Dardak begitu, sudahkah itu bisa menjadi jualan yang cukup atau kemudian ini menjadi peluang bagi Bu Risma, Bu Lulu kemudian untuk bisa memenangkan hati masyarakat Jawa Timur begitu Pak Erlangga? Iya, kalau kita lihat memang bahwa selama 5 tahun pemerintahan Bu Khofifah Mas Emil, kita sebenarnya melihat ada juga progres terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Tapi kemudian dalam konteks progres tersebut kita masih menyisakan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan pada masa pemerintahan ke depan. Sebagai contoh misalnya kalau kita mendiskusikan terkait dengan problem kemiskinan ekstrim, bahwa wilayah-wilayah yang kemudian misalnya berpusat di beberapa wilayah di Madura, seperti di Sumeneb, di Sampang, di Bangkalan dan Sumeneb, itu masih merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi, dan itu menjadi PR. Kedua juga terkait keseimbangan antara pertumbuhan, antara growth, kesejahteraan dan problem kemiskinan. Persoalannya adalah bahwa memang terjadi growth yang cukup baik di Jawa Timur, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu masih terpusat di beberapa wilayah. Seperti misalnya di wilayah Surabaya, di Malang, di wilayah di seputar wilayah Arek, sehingga kemudian tantangan ke depan adalah redistribusi kemakmuran sekaligus munculnya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang baru, gitu, lebih merata. Nah, itu jadi problem yang signifikan saya pikir. Artinya pengecilan atau kemudian penyempitan dari disparitas pembangunan ekonomi itu menjadi PR begitu ya, Pak Erlangga? Ya, ini satu problem social inequality. Mungkin bisa saya tambah satu lagi. Pak Erlangga, waktu kita singkat saja begitu, karena nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana kemudian PR Jawa Timur ini bisa dijawab oleh para calon gubernur yang sudah mendaftar hingga malam hari ini. Terima kasih Pak Erlangga pribadi, analis politik Universitas Erlangga telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Erlangga. Selamat malam.